pengalaman seorang perempuan namanya Wina. Umurnya 25 tahun dan dia tuh lagi ngerantau ke Jakarta sekitar tahun 2009. Oke. Nah, karena dia tinggal di Jogja dan dapat kerja di Jakarta, akhirnya dia tuh pindah ke Jakarta dan mutusin untuk tinggal di kos-kosan perempuan. Di daerah Jakarta Timur, Moy. Karena kebetulan kantornya juga di daerah sana. Oke. Jadi kos-kosannya tuh bentuknya kayak rumah gede, tapi bangunannya tuh tua. Cuma 1 lantai dan kira-kira ada sekitar 10 kamar aja kos-kosannya. Tapi tuh baru keisi 4 kamar, jadi ditambah Wina totalnya 5 kamar. Hari pertama Wina pindah ke kos-kosannya, dia tuh dibantu sama mas-mas yang jaga kosannya. Terus di hari itu juga Wina dikasih tahu, pokoknya kalau ada bunyi-bunyi berisik, diemin aja. Di situ Wina penasaran dan akhirnya nanya ke mas yang jaganya. Namanya tuh Bowo. Emang kalau berisik tuh ada apa ya Mas Bowo? Terus Mas Bowonya ini tuh bilang, kamar sebelah kamu maksudnya. Suka berisik orangnya yang nempatin, jadi maklumin aja ya. Nah, denger itu Wina bilang, oh iya mas, kirain ada apa. Oke mas, makasih banyak ya. Udah beres pindahannya sekitar jam 2 siang, Wina rebahan tidur-tiduran sampai akhirnya dia tuh ketiduran. Dan kebangun pas azan maghrib. Wina tuh kaget banget sampai dia kelewatan asar. Akhirnya dia ngambil wudhu kan karena mau sholat maghrib. Dia nyiapin tuh mau kena sama sejadahnya di lantai kamarnya. Nah pas dia lagi ambil wudhu di kamar mandinya, karena kamar mandinya ini juga di dalam kamar, Wina ini dengar kayak ada suara berisik di dalam kamarnya. Tapi tuh dia mikir, kayaknya mah dari kamar sebelah deh. Akhirnya dia lanjut ambil wudhu. Nah pas udah selesai, dia tuh keluar kan dari kamar mandinya. Dia ngelangkah 1 kaki masuk kamarnya. Pas dia nengok kiri, Wina ngeliat mukenanya dia tuh kayak dipakai sama orang. Kayak berdiri gitu loh posisi mukenanya. Tapi karena kiblatnya tuh ngadep ke jendela dan posisi kamar mandinya itu tuh di dekat pintu, jadi si orang yang pakai mukena itu nggak kelihatan kan siapa. Jadi dia tuh berdiri di belakang orang itu. Iya betul Moy. Dipunggungin gitu. Benar dipunggungin. Akhirnya kaget banget Wina sampai teriak, astagfirullah. Pas dengar kalimat itu, tiba-tiba mukenanya Wina tuh jatuh langsung ke bawah. Dan orang yang pakai itu tuh jadi bener-bener nggak ada. Di situ Wina lemes banget ngeliatnya dan langsung duduk di lantai sambil istighfar. Gue juga lemes dengernya nih. Akhirnya Wina langsung telepon temennya yang di Jakarta, namanya Ayah. Dan minta Ayah untuk ke kosannya buat nemenin Wina. Karena kebetulan kantornya Ayah juga di daerah Jaktim, jadi Ayah mau ke kosan Wina tuh buat nemenin Wina sekalian juga nginep gitu loh Moy. Untung ya. Iya, dan udah lama gak ketemu juga kan. Oke, terus? Selama nunggu Ayah tuh Wina gelisah banget, kayak nelfon-nelfonin mulu. Terus gak bisa diem di kamarnya. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam, Ayah datang ke kosannya. Di situ Wina seneng banget karena lega kan udah ada yang nemenin. Terus Wina nyeritain lah ke Ayah apa yang dia lihat tadi. Si Ayah ini malah ketawa-tawa terus bilang, Win lo capek banget ya, udah istirahat Gi. Akhirnya mereka berdua ngobrol-ngobrol sampai jam 1 pagi. Nah posisi ngobrolnya tuh Wina tiduran di kasur. Terus di kakinya Wina tuh ada Ayah lagi duduk sambil buka laptop. Terus mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Wina ini ketiduran dengan posisi yang sama. Terus Wina tuh denger Ayah manggil-manggil, Win bangun Win, jam 2-an aja lah tidurnya. Di situ Wina denger jelas dan bisa ngeliat Ayah. Tapi pas Wina mau gerakin badannya, Wina nggak bisa gerak sama sekali Moibi. Dia mau teriak juga nggak bisa, kayak ketindihan gitu. Akhirnya Wina maksain untuk berdiri dari kasur. Pas dipaksain juga tetap aja nggak bisa. Pas dia ngeliat Ayah tuh lagi buka laptop sambil ngetik. Tapi tiba-tiba selimut di sebelah Ayah tuh kayak keangkat ngerupain siluet orang. Pas selimutnya berdiri sendiri, Wina maksain buat merem dan gak ngeliat ke arah Ayah. Tapi pas Wina buka matanya, selimut yang berdiri tadi tuh berubah jadi perempuan. Mukanya bolong-bolong, hitam, dan lagi ngeliatin Wina sambil senyum lebar banget. Di situ karena Wina nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa istighfar dalam hati. Dan sosok perempuan itu pelan-pelan ngerangkak dan pindah ke sebelah Wina. Posisinya tuh kayak tiduran miring gitu loh di sebelahnya Wina. Terus sambil senyum ngeliatin si Wina. Si Ayah ngeliat apa Nat? Ini kan karena Wina lagi ketindihan Moy. Jadi si Ayah tuh masih sibuk main laptop aja. Oh. Nah terus
Terus di situ tuh Wina makin berontak, tapi tuh nggak bisa apa-apa kan. Karena bilang emang benar ayah tuh nggak lihat apa-apa selain mereka berdua kan semalam. Nah karena mereka berdua juga harus ke kantor, akhirnya mereka siap-siap dan berangkat bareng ke kantor jam 8 pagi. Wina bilang ke ayah buat nginep lagi di kamarnya dia, soalnya dia tuh takut kan masih belum berani. Akhirnya ayah mau nginep lagi di kosannya si Wina. Karena kantornya ayah bubarnya duluan, Wina tuh ngasih kunci kosannya ke ayah. Sekitar jam 5 sore, ayah yang udah selesai ngantor tuh langsung pulang ke kosannya si Wina. Dia buka kunci pintu kosannya Wina dan langsung mandi bersih-bersih. Nah pas ayah lagi keramas, ayah tuh dengar ada suara pipi